Selamat malam Permisa, seputar info kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya Siva Nuraini yang akan memberikan berita-berita terbaru dan teraktual. Dalam wabahnya virus COVID-19, Indonesia merupakan salah satu negara yang mampu bertahan hadapi virus corona. Indonesia masih bisa tumbuh positif di tengah pandemi virus corona. Indonesia menjadi satu dari 3 negara yang mampu bertahan dari wabah virus asal Cina tersebut. Hanya 3 negara yang masih diperkirakan bertahan di atas 0% atau positif teritori, yaitu Indonesia, Tiongkok, dan India. Pada tanggal 12 April 2020, kasus yang terkena corona sekitar 4.241 positif, 373 meninggal, dan 359 sembuh. Untuk Indonesia, saat ini sudah turun di 2,3%. Ini adalah dampak dari COVID-19 yang paling parah terjadi di kuartal kedua tahun ini dan mungkin akan kontinu di kuartal ketiga dan mungkin agak mulai membaik di kuartal keempat. Nah, pemirsa, jangan kemana-mana, berita aktual akan kembali hadir dengan berita yang menarik untuk Anda simak. Tetap di Berita Aktual Terpercaya. Mau makan donat, tapi bosen rasanya itu-itu aja. Nah, jangan bingung, ada keluaran terbaru dari donat. Donat dengan varian topping biskuit, marshmallow, dan susu bubuk. Ayo dibeli, harganya cuma 25.000 per lusin. Halo pemirsa, kembali lagi di Berita Aktual Terpercaya. Dengan mewabahnya virus corona ini, pemerintah menerapkan peraturan di rumah aja atau disebut juga dengan lockdown. Indonesia rentan kritis ekonomi jika lockdown diterapkan. Sementara itu, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menekankan bahwa pemerintah tidak akan mengambil opsi lockdown dalam penanganan virus corona. Pemerintah pusat menurut Jokowi lebih mengedepankan cara jaga jarak dan mengurangi kerumunan massa. Sebab kerumunan massa bisa membawa resiko lebih besar dalam penyebaran COVID-19. Lockdown baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah adalah kebijakan pemerintah pusat. Kebijakan ini tidak boleh diambil oleh pemerintah daerah. Meski demikian, pemerintah Indonesia melakukan perpanjangan penetapan status bencana COVID-19 menjadi 91 hari, terhitung sejak 29 Februari 2020 sampai 29 Mei 2020 mendatang. Tindakan lockdown akan membawa dampak ekonomi yang cukup besar kepada Indonesia, sebab kebijakan lockdown disertai dengan penghentian aktivitas kebanyakan pekerja. Pemerintah bisa mengambil tindakan lain yang memiliki dampak lebih besar dan luas jika langkah lockdown hanya sebatas jalan pintas saja. Nah, pemirsa, jangan kemana-mana, berita aktual akan kembali hadir dengan berita yang menarik untuk Anda simak. Tetap di Berita Aktual Terpercaya. Sandwich diet dari roti gandum asli pilihan dengan telur rebus yang membuat sandwich ini berbeda dari yang lainnya. Rasanya, asli, benar-benar berasa. Saat lapar, saatnya sandwich diet. Halo Permisa, kembali lagi di Berita Aktual Terpercaya. Bagaimana sih Permisa cara kita menjaga mental kita agar tetap baik di tengah pandemi virus corona? Yang pertama, tetap bersosialisasi. Meski virus corona sedang mewabah, hal yang perlu Anda lakukan adalah dengan bersosialisasi dengan seseorang. Namun, Anda patut memastikan apakah orang tersebut juga sehat. Bicaralah dengan orang-orang di rumah Anda, berjalan-jalan dengan tetangga jika Anda sehat. Jikalau pertemuan secara langsung dianggap mengkhawatirkan, maka bisa Anda lakukan dengan cara lain. Misalnya,
aktif dalam media sosial, buat percakapan lewat pesan teks atau pesan video. Yang kedua, jangan terlalu sering memantau berita virus corona. Semua orang menekankan pentingnya tetap mendapatkan informasi. Namun, ketika orang terpaku pada pemberitaan virus corona, maka akan muncul rasa panik yang berlebihan. Memantau berita boleh-boleh saja, asal dibatasi. Beri waktu berapa jam Anda harus menyaksikan berita, terutama tentang virus corona. Yang ketiga, lakukan meditasi dan menenangkan hati. Sisihkan waktu hal pertama di pagi hari untuk meditasi atau apapun yang membuat santai. Meditasi akan membantu Anda dalam menjernihkan pikiran. Selain meditasi, aktivitas olahraga juga turut membantu. Pasang target dalam pencapaian jarak jari atau push up Anda. Yang keempat, jangan terlalu sering membahas virus corona. Tetapkan batas pembicaraan virus corona dalam percakapan dengan teman-teman Anda. Sekian berita yang dapat saya sampaikan hari ini. Saya Syifa Nuraini, pembawa acara berita aktual terpercaya malam ini, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa pada waktu dan acara yang sama esok hari.